Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran daring tematik, masih di tema 2. Harap disimak baik-baik penjelasan dari Ustazah. Jika ada pelajaran yang penting harap dicatat. Semoga pembelajaran hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai di pembelajaran kedua. Fokus pembelajaran PPKN, ayo telaah. Silakan Ananda baca beberapa menit ke depan, dibaca berkali-kali dan dipahami. Baiklah, Ananda sudah membaca halaman 77, bermusyawarah. Salman dan kawan-kawan mendapatkan tugas untuk menampilkan salah satu tari daerah secara berkelompok pada mata pelajaran SBDP. Jadi mereka bermusyawarah. Akhirnya ditemukanlah mufakat, mereka akan menarikan tari indang dari Sumatera Barat. Tari indang atau tari dindin Mbak Dindin adalah tari daerah dari Sumatera Barat. Tari ini mirip dengan tari saman dari Aceh, namun gerakan tari tersebut lebih santai daripada tari saman. Tari indang ini biasanya ditampilkan secara berkelompok dan diiringi dengan alunan musik yang energik dan bersemangat. Tari ini dapat dibawakan oleh laki-laki dan perempuan. Setiap pulang sekolah, mereka berlatih tari daerah tersebut di rumah Salman. Tari ini sangat mengutamakan kekompakan dan kerjasama di antara penari, sehingga mereka perlu sering berlatih. Salman dan kawan-kawan sangat serius dan antusias dalam berlatih. Mereka ingin tampilan dengan penampilan yang terbaik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kadang menemui masalah seperti Salman dan kawan-kawan, karena kita ini berasal dari suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga kadang terjadi perbedaan pendapat. Bagaimanakah caranya agar perbedaan itu tidak menjadi kendala dalam pergaulan kita? Kita harus menghargai pendapat siapapun. Kita juga harus bermusyawarah, mencari jalan keluar terbaik, dan selalu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Jadi kamu tentu pernah mendengar semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bukan? Semboyan ini sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan bangsa. Semboyan ini sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah nilai yang terkandung dalam sila ketiga tersebut? Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila adalah sebagai berikut. Pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan yang sifatnya pribadi ataupun golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta terhadap tanah air dan bangsa. Yang keempat, memajukan pergaulan untuk kesatuan dan persatuan bangsa dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda-beda. Indonesia sangat membutuhkan semangat persatuan dan kerjasama. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia saat ini tidak lepas dari semangat persatuan dan kesatuan yang dimiliki para pejuang bangsa. Tanpa persatuan, penjajahan tidak akan lenyap dari bumi Indonesia. Di halaman 78, ayo eksplorasi. Silahkan kalian mengerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Kerjakan di buku tulis, silahkan japri Ustazah jawabannya. Kita ke nilai ukhrawi. Persatuan kaum muslimin dan larangan berpecah belah merupakan prinsip yang agung dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar bersatu dan menjauhkan diri dari perpecahan. Karena perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan, mulai dari lingkungan terkecil di rumah, sekolah, masyarakat, karena sesama muslim adalah bersaudara.
Selanjutnya kita ke halaman 87, pembelajaran 3, fokus pembelajaran bahasa Indonesia. Ayo kita telaah. Silakan Ananda membaca bacaan agresi militer 1. Bacalah secara teliti dan saksama. Baiklah, kita ke halaman selanjutnya, halaman 88 di Ayo Eksplorasi. Kita ambil di tugas poin pertama. Tuliskanlah 3 informasi penting dari teks sejarah agresi militer 1. Gunakanlah kalimat efektif dengan tepat. Pada bacaan agresi militer pertama, di paragraf pertama, kita temukan informasi pentingnya adalah agresi militer pertama adalah peristiwa militer Belanda menyerang negara Republik Indonesia karena Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara persemakmuran Belanda. Itu informasi penting paragraf pertama. Informasi penting di paragraf kedua dan ketiga yang didapatkan adalah agresi Belanda mendapat kecaman, PBB mendesak agar pertempuran Indonesia dan Belanda dihentikan. Pada paragraf terakhir, informasi pentingnya adalah PBB telah membentuk Komisi 3 Negara untuk menengahi konflik Indonesia-Belanda, tetapi Belanda terus melakukan gerakan pembersihan untuk mengamankan wilayah yang didudukinya. Itu informasi penting. Pada nilai ukhrawi, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, langkah pertama yang dilakukan adalah mempersatukan kaum muhajirin dengan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah sahabat yang datang dari Mekah, sedangkan kaum ansor adalah penduduk asli kota Madinah. Mereka hidup dalam suasana saling menolong. Rasulullah berhasil membangun masyarakat Madinah yang berbeda suku dan agama dalam sebuah negara untuk mencapai tujuan yang sama. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'annakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Mari kita jaga selalu persatuan dan persaudaraan di antara sesama teman agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya di halaman 90, fokus pembelajaran IPS. Ayo telaah. Silakan Anda membaca dari halaman 90 sampai 94 di 4 perjanjian. Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Perjanjian Konferensi Meja Bundar. Silakan baca secara saksama dan teliti, dipahami, dan dibaca berkali-kali. Jadi, makna dari 4 perundingan ini adalah wakil-wakil dari Indonesia yang mengusahakan kemerdekaan Republik Indonesia dalam rapat-rapat keempat perjanjian tersebut sangatlah tidak mudah. Puncaknya pada saat rapat Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kedaulatan. Indonesia mendapatkan haknya, yaitu pengakuan kedaulatan seutuhnya dan terbebas dari penjajahan Belanda. Sekarang dinilai ukhrawi. Di dalam Islam, perundingan atau musyawarah disebut dengan syura. Sejarah telah mencatat bahwa Rasulullah SAW sering berunding dengan sahabat terkait beberapa permasalahan. Nabi SAW bersabda, "Tidak satu kaum pun yang selalu melakukan musyawarah, melainkan akan ditunjukkan jalan paling benar dalam perkara mereka." Hadis riwayat Hasan. Ayo bermusyawarah bersama teman dan keluargamu jika kalian menghadapi masalah.
Kita ke halaman 97. Fokus pembelajaran IPA. Ayo telaah. Adaptasi hewan. Allah Sang Maha Pencipta telah menciptakan makhluk hidup dengan beragam bentuk. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas yang membuatnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya masing-masing. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya disebut dengan adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Keterangan mengenai ketiga jenis adaptasi makhluk hidup itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuhnya dengan lingkungan habitatnya. Contoh adaptasi morfologi pada hewan adalah sebagai berikut. A. Adaptasi bentuk paruh burung akan menyesuaikan dengan cara makan dan jenis makanannya. B. Tipe mulut serangga menyesuaikan dengan cara memperoleh makanan dan jenis makanan. Yang C. Adaptasi bentuk kaki atau cakar burung sesuai tempat hidupnya. D. Adaptasi bentuk gigi pada hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. E. Adaptasi ketebalan bulu sesuai suhu di tempat hidupnya. Perhatikan bentuk-bentuk adaptasi morfologi berikut ini. Adaptasi bentuk paruh. Bentuk paruh menyesuaikan dengan jenis makanannya. Contoh burung. Jenis makanannya adalah ikan, cacing. Ciri paruh. Paruh berbentuk seperti sudut dan pangkalnya bergerigi. Hal ini berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Selanjutnya nomor 2 yaitu burung elang. Makanannya adalah ular, ayam, dan kelinci. Ciri paruhnya adalah tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Nomor 3, burung jenis ini adalah pemakan biji-bijian. Ciri paruhnya adalah pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji seperti padi. Nomor 4, jenis burung ini adalah pemakan serangga. Ciri paruhnya adalah runcing agak panjang untuk memahat kayu pada pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Nomor 5, ciri burung ini adalah pemakan ikan. Ciri paruhnya adalah paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawahnya untuk menyimpan ikan. Yang terakhir adalah ayam. Jenis makanannya adalah cacing dan biji-bijian. Ciri paruhnya adalah pendek, tebal, dan runcing. Selanjutnya diadaptasi cakar. Yang pertama yaitu contoh cakarnya nomor 1. Memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang, tidak tumbuh sempurna. Contohnya pada ayam dan burung unta. Yang kedua yaitu contoh kaki yang nomor 2 pada gambar. Jari kaki berselaput, berfungsi untuk berenang. Contohnya pada hewan itik dan bebek. Selanjutnya nomor 3, contoh cakar yang seperti ini adalah jari kaki pendek, kaki melengkung, tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram mangsanya. Contohnya adalah elang dan raja wali. Selanjutnya, pada gambar ini memiliki 4 jari dengan 2 jari di depan dan 2 jari di belakang. 2 jari depan dan 2 jari di belakang. Contohnya adalah pada burung pelatuk. Selanjutnya nomor 5. Contoh cakar ini adalah jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contoh hewannya adalah kutilang dan kenari. Yang selanjutnya adalah adaptasi bentuk mulut serangga. Yang pertama belalang. Mulut belalang adalah menggigit, fungsinya lebah, mulut lebah penghisap, kupu-kupu
menghisap juga, dan nyamuk menusuk. Selanjutnya, adaptasi fisiologi, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian fungsi kerja alat-alat tubuh dengan lingkungan habitatnya. Adaptasi fisiologi cukup sulit untuk diamati karena terletak di bagian dalam tubuh makhluk hidup itu. Beberapa contoh adaptasi fisiologi yang terdapat pada makhluk hidup di sekitar kita adalah sebagai berikut. A. Adaptasi sistem pencernaan pada hewan memamah biak, yaitu ia memiliki 4 jenis lambung dalam alat pencernaan untuk memudahkan mencerna makanan. B. Rayap yang memiliki zat tertentu untuk mencerna kayu yang dimakannya. Selanjutnya yaitu adaptasi tingkah laku, yaitu suatu adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian tingkah laku dengan lingkungan habitatnya. Adapun beberapa contoh adaptasi tingkah laku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mimikri pada bunglon. Selanjutnya yaitu autotomi pada cecak, tokek, dan kadal. Selanjutnya yaitu menggulung tubuhnya pada hewan kaki seribu. Selanjutnya pura-pura mati pada kumbang kepik. Aposematik pada kadal berjumbai. Lumba-lumba dan paus muncul ke permukaan secara berkala untuk bernapas. Terakhir adalah kerbau berkubang untuk menjaga kestabilan suhu tubuh dan melindungi diri dari gigitan serangga. Selanjutnya di halaman 102, ayo aplikasikan pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5. Silakan Anda jawab. Buat jawabannya saja di buku tulis atau kirimkan japri ke Ustazah. Kita akan menemukan nilai duniawinya. Kemampuan makhluk hidup beradaptasi sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Begitu juga dengan manusia. Kita harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita dan juga dengan kondisi takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Penyesuaian diri adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya. Proses penyesuaian diri ini akan berlangsung terus-menerus, proses sepanjang hayat. Pada nilai ukhrawi, terkadang seseorang mendapat takdir yang tidak disukai oleh dirinya. Kemudian ia tidak bersabar dan mengira bahwa Allah telah memberi keburukan kepada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Berprasangka baik kepada Allah atas apapun takdir yang Allah tetapkan bagi kita adalah sumber kebahagiaan. Berprasangka baik akan memberi energi positif pada diri kita, sehingga membuat kita selalu berupaya menyesuaikan diri dengan takdir yang Allah beri. Mari kita berprasangka baik kepada Allah dengan cara bersyukur dan bersabar atas semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu tadi penjelasan dari Ustazah tentang tema 2 hari ini. Semoga materi yang diberikan bisa Ananda serap baik-baik dan Ananda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah memperluaskan ilmu pengetahuan bagi Ananda. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ustazah akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.